Kalau lo bisa denger podcast ini, bisa nonton YouTube, punya internet, eh ya punya smartphone, bisa nonton Netflix, tahu cara langganannya, harusnya sih terinformasi ya dengan yang terjadi beberapa hari ini ya. Ini BTW hari Jumat gue ininya ngerekamnya, iya telat. Oke. 23 Agustus jam 7 malam sekarang. Eh pakai video lagi keren. Turunin dulu dikit. Ya harusnya lo terinformasi dengan apa yang terjadi dan lo kesel. Enggak sih, gue nggak, kayak gue tidak akan mengharuskan kalian kesel dengan apa yang terjadi. Eh tapi masa nggak kesel sih? Tapi memang susah sih untuk kalau lo ada di lagi di kondisi hidup yang nyaman, kondisi hidup yang semua lagi baik gitu, terutama kerjaan kali ya, karena kayaknya yang paling mempengaruhi ya kerjaan, finansial lagi oke. Misalnya anak sekolah lu punya anak, terus anaknya sekolah mahal tapi lu mampu bayar, kan pasti lu nggak akan marah gitu, baik-baik aja. Tapi kalau misalnya kok bisa mahal ya sekolah anak ya, atau lagi mau nguliahin anak, kok kuliah bisa mahal ya, kayak berita akhir-akhir ini kan, UKT kok mahal, kenapa mahal, ini berarti ada kebijakan yang salah segala macam. Harusnya marah sih, selama kayaknya selama lu tinggal di Indonesia ini harusnya sih marah ya. Harusnya lu merasa ada yang salah dengan yang terjadi dalam, nggak dalam beberapa hari ini sih, dalam beberapa tahun terakhir ini ada yang salah dan ini harusnya nggak begini. Dan sepertinya 2 hari lalu ya, Kamis Rabu lah ya, itu kayaknya udah sudah titik titik nadir, sudah mentok, udah memanas nih, udah tinggi tinggi tinggi, dar, udah meleduk kemarin tuh puncaknya. Dan kemarin kan tuh kan sebenarnya cukup mendadak lah ya, tahu-tahu ada kumpul aksi massa, walaupun yang organize yang bikin pengumuman pertama Partai Buruh tahu gue ya. Tapi orang-orang lainnya tuh ngumpulnya tuh cukup cukup mendadak. Jadi juga DPR nyiapin beton-beton depannya juga baru malamnya, cukup mendadak lah nih kalau akan ada aksi massa kumpul hari Kamis. Biasanya kan kalau aksi-aksi kayak gitu kan, kayak yang waktu 2019 ya atau apa, itu kan udah kalau aksi massa yang cukup besar tuh biasanya udah terencana jauh-jauh hari lah. Jadi baik rakyatnya yang mau demo ataupun aparat dan pemerintahnya udah siap gitu. Kalau ini kan serba mendadak gitu ya. Kayaknya karena selama ini dengan pengakalan undang-undang dan apalah konstitusi, aturan dan segala macam yang telah terjadi, itu kan orang hanya rame di sosmed. Mungkin ini mereka juga merasa yang ini juga paling rame di sosmed aja gitu kan, nggak akan jadi apa-apa lagi. Terus banyak yang bilang kan nih Twitter nih bubble gitu, ya udah di Twitter doang ramenya, nggak usah susah-susah lihat di dunia nyata, ngeliat ke aplikasi lain aja, ke platform lain, ke TikTok, ke Instagramnya udah beda bahasanya gitu sama di Twitter. Tapi yang kemarin itu tuh beda gitu, memang rame banget di Twitter, tapi ternyata beneran terjadi di dunia nyata gitu, beneran orang-orang pada turun di jalan. Dan mungkin itu tidak disangka, mungkin ya, saya juga tidak tahu apakah semua udah terorkestrasi dengan baik. Kalau mereka bisa bikin pengalihan isu macam perselingkuhan Zize, Arhan, Pilo, Rahel Venya, apa sih, Salim dan lain-lain, ya mungkin mereka juga udah tahu kali yang kayak gini-gini ya, nggak tahu deh. Tapi iya, iya emang mantep banget sih kemarin tuh menurut gua ya liatnya ya. Ini seperti waktu yang 2019 juga, yang mahasiswa demo apa waktu itu, omnibus ya kalau nggak salah. Eh, sangat, tapi ini benar-benar dalam semalam secepat itu orang-orang ngeprint banner. Kan ada yang nge-tweet juga tuh, emang ajaib, printing di Jakarta, di Indonesia tuh cepet banget, semua bisa dengan sangat cepat karena banyak yang 24 jam apalagi di sekitar kampus. Jadi anak-anak kampus, mahasiswa langsung cepet lah kayak gitu. Semuanya, terus ada yang ngordinasiin duit, kekumpul hampir 200 juta dalam satu malam.
Dan langsung dibelikan alat-alat yang mantep buat hari Kamisnya kemarin tuh, yang humanis kalau nggak salah ya, salah satunya. Ada yang uangnya untuk makan, untuk logistik, untuk ambulans, medis, gokil sih, secepat itu semua rakyat bersatu. Ini kayaknya lebih, hari kemarin itu lebih berasa nasionalismenya dibanding tanggal 17 Agustus gitu. Kayak tanggal 17 Agustus ya udah aja upacara, lomba-lomba, udah lu memperingati kemerdekaan, tapi kemarin tuh bener-bener kayak menyatukan banget semua kalangan gitu. Middle class aja yang biasanya hanya rame di sosmed lah, hanya diem-diem aja karena nggak terlalu terefek katanya kan. Justru makin paling terefek sih, cuma paling males turun lah karena mentingin kerja dulu atau apa. Kemarin aja banyak yang turun gitu. Itu yang orang senangi dari aksi kemarin. Walaupun pasti yang nyebelinnya yang udah ada rencana di hari itu, yang udah ada kerjaan, yang harus masuk kantor, pasti banyak yang gemes nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena ya ada orang demo satu, tapi ada ya hidup harus berjalan seperti biasa yang satu gitu, mungkin tetap berangkat kerja, tetap apa, atau ada yang kan tuh Kamis Rabunya kan yang ramai di sosmednya ya, Kamis kan pada turun ke jalannya, dan hari ini sebenarnya pada turun ke KPI juga. Di hari Rabu misalkan tuh iya rame di sosmed, tapi kan ada yang mesti harus tetap kerja, ada yang influencer dan teman-teman KOL atau teman-teman komik yang harus tetap ngepost brand di jam itu. Bayangin lo misalnya harus ngepost endorsan di jam 7 malam, dimana tuh saat lagi rame-ramenya kan, bingung ngepost kayak gitu. Itu lagi rame-ramenya Rahel V nya deh pas malam ya, lagi rame-ramenya pengalihan. Bayangin gimana bingungnya lo harus, gue jamin tuh pasti bingung juga koordinasi ke agensinya. Ini gue harus tetap ngepost nih, gue harus tetap ngepost endorsan ini nih di saat timeline nih kondisinya lagi rusuh dengan UU dengan DPR mau ngubah-ngubah UU nih. Ini bener nih, gue tetap harus ngepost nih di antara keramaian ini, di antara Garuda biru ini gue harus ngepost endorsan nih, bener. Kebayang sih gue kebingungannya beberapa orang-orang influencer KOL sosial media ini. Ya itu, hidup harus tetap jalan gitu, business as usual. Di hari H yang pada turun ke jalan juga tetap ada yang harus ngelewatin DPR untuk ke kantornya. Beres turun ke jalan juga mungkin ada yang turun pagi dan dia ya udah tetap ke kantor, habis itu tetap bekerja seperti biasa aja. Ya kemarahan di dalam diri lu harus diredam dulu dikit ya, karena lu harus melakukan pekerjaan gitu. Anehnya gitu kan, kayak ini lagi gini nih gue harus kerja emang, tapi harus tetap kerja, gimana dong. Ya siapa yang nyangka akan terjadi keramaian di hari Rabu Kamis itu kan sangat cepat banget semua terjadi, semua koordinasi begitu cepat gitu, nggak ada yang ngira juga. Jadi harus mengubah banyak timeline lah karena kejadian kemarin. Kocak kalau dipikir-pikir. Tapi banyak momen mengharukan sih, seperti yang terjadi waktu 2019 ya, ada orang-orang saling bantu. Gue juga baca-baca cerita abang-abang ojek online pada menggratiskan tarifnya saat tahu nih mau nganter ikut ke Senayan nih, apa mau ikut demo, mau nganter ke demo, ya udah nggak usah bayar gitu. Ada pedagang asongan yang bagi-bagiin dagangannya untuk para mahasiswa. Ada ibu-ibu yang nyemangatin, ikut turun ke jalan, ibu-ibu nyemangatin anak-anak muda ini. Iya, ada orang yang nyiapin makanan yang kayak tadi tuh, ngumpulin dana di Twitter secepat itu, ratusan juta, terus cepet dibeliin, bagi-bagi ke orang yang nggak kenal, tapi punya satu tujuan gitu, punya satu musuh bersama. Emang salah satu cara bersatu itu kan punya musuh bersama. Kali ini musuh bersama rakyat adalah ya DPR dan pemerintahan gitu, dan keluarga Mulyono sih lebih. Sorry buat orang-orang bernama Mulyono di luar sana, I have nothing against you.
or your name. Tapi karena keramaian tiba-tiba dibahas lagi kalau Pak Jokowi dulu waktu kecil dikasih namanya Mulyono cuma sakit-sakitan, akhirnya ganti Jokowi, akhirnya ganti Joko gitu ya. Gue entah kenapa dengar kata Mulyono tuh jadi lucu gitu, pengen ketawa aja dengar kata Mulyono gitu kayaknya kok lucu banget ya. Kenapa ya? Sorry ya yang punya nama-nama Mulyono, tapi merasa lucu aja gitu. Nggak ada apa-apa, tapi ya nama lu jadi disandingkan dengan nama orang yang lagi dibenci sama seluruh Indonesia nih, Mulyono. Hari Kamis ini adalah a bad day for being named Mulyono. Tapi kalau Anda bernama Mulyono, Anda harusnya tenang aja. Anda tidak melanggengkan jalan untuk orang-orang kepercayaan Anda ditaruh di posisi-posisi strategis kan? Enggak kan? Jadi santai lah. Ya, terus ngelihat teman-teman stand up Indo pada turun ke jalan. Nggak sekedar turun ke jalan loh, teman-teman stand up Indo tuh kemarin ini hal yang sangat bikin merinding gue ngeliat komunitas stand up Indo nih. Mereka turun ke jalan dengan jumlah yang lumayan, bahkan diikutkan naik ke atas mobil orasi itu dan beberapa teman-teman ngomong orasi. Tuh bikin merinding ngeliatnya. Dan lagu agak lain dijadikan lagu tagline gitu, lagu perjuangan. lagu yang mungkin umurnya udah 2-3 tahun dibikin seadanya mungkin ya, dengan lirik yang personal banget, saling ngecengin di antara 4 personel agak lain itu kan. Sebenarnya yang nyanyi pun bukan penyanyi tuh, orang-orang berempat, tiba-tiba jadi pas liriknya dengan yang terjadi saat ini dan dijadikan yel-yel saat demo. Tuh menurut gue surreal banget sih, kayak gila bisa pas gini dan lagu anak-anak gitu. Gue nih ya selama berkarir di stand up Indo tuh masih nggak menyangka gue di titik kalau ngelihat ke bioskop gitu ya, ke bioskop ngeliat poster-poster yang nempel gitu, ada nama-nama yang gue kenal secara personal gitu. Ngeliat filmnya si ini terus ada yang main ini gue kenal personal gitu, bukan cuma tahu atau acquaintance, nggak kenal gue nih sama orang-orang ini yang ada di nama-namanya di bioskop nasional ini. Nama-nama pemainnya, entah nama sutradaranya nih gue kenal nih orang-orangnya gitu, ada nomornya di handphone gue. Dari mulai itu, tuh mulai dari awal deh, misalnya stand up Indo, dari mulai stand up lama-lama ngisi, banyak yang jadi penyiar radio, terus mulai ngisi di TV, jadi di perfilman udah jadi pemain, jadi sutradara, jadi produser, jadi penulis, jadi komedi konsultan. Kerjaan yang baru muncul ada nih sejak komik-komik terlibat di film. Tuh stand up Indo merambah daerah situ. Sekarang banyak yang jadi musisi, pada bikin lagu, pada punya lagu di Spotify. Bahkan ada Raim Laode yang menang AMI. Terus sekarang stand up Indo jadi bagian dari sejarah aksi massa kemarin, orang-orang itu gitu. Dan lagu agak lain dijadikan lagu yel-yelnya gitu untuk beberapa orang, entah di jalan ataupun di sosmed. Kan surreal banget gitu, udah kemana-mana gini. Dan kebanyakan anak-anak juga, anak-anak stand up Indo ya, kebanyakan anak stand up Indo juga melakukan turut serta lah dalam peringatan darurat ini dengan caranya masing-masing lah gitu. Ada yang turun ke jalan, ada yang mengamplifikasi info-info lewat sosmed yang dia punya, segala macam lah gitu. Membantu dengan apa yang kami bisa, apa yang gue bisa lah, terutama juga. Ini apa ya? Removable cover. Oh iya, ini buat itu deh. Gitu. Dan sekali lagi, kalau apapun bidang kerjaan lo, harusnya lo marah sih dengan apa yang terjadi saat ini ya. Apalagi apa yang terjadi beberapa hari ini, harusnya
nih kok gini sih gitu, nih kok ini nggak ada yang mau melakukan apa-apa nih gitu, kayak ini udah terlalu berlebihan ini mencurangi segala aspek, segala aspek peraturan dan perundang-undangannya udah terlalu, aduh sorry, minum, lupa gue naruh, kok tumben naruh minum jauh, udah terlalu gila gitu yang terjadi nih. Dan harusnya seapatis-apatisnya lu sama dunia politik, atau nggak usah dunia politik deh, berita deh, seapatis-apatisnya lu sama berita, baca-baca berita gitu-gitu, pasti kan lewat di timeline lo. Apapun sosmednya pasti kan lewat lah berita-berita ini, harusnya lu tahu gitu. Ya nggak tahu ya kalau TikTok ya, kadang kan susah tuh katanya algoritmanya untuk menjelaskan soal apa yang terjadi kemarin tuh, juga harus agak tricky karena algoritmanya kadang kalau terlalu politis tuh nggak bisa masuk ya atau apa gitu. Itu harusnya lu tahu sih, dan gue udah sering bilang ini di mana-mana, kayak politik itu ngaruh di kehidupan lu, ngaruh. Sepatu yang lu beli merek-merek luar bisa impor masuk itu karena perjanjian politik. Artis-artis favorit lu, penyanyi yang bisa konser di sini, atau K-pop fans lah yang kayaknya kan selalu dibilang K-pop fans nih ya udah nih militan tapi ya udah buat K-pop doang. Banyak sih yang kemarin juga rame tuh kan, para K-pop fans dikerahkan untuk meng-email Upen itu. Ya artis-artis idola lo bisa konser di negara ini ya karena politik gitu. Koordinasinya ya kalau politik tiba-tiba ada undang-undang yang tidak mengizinkan satupun konser, nah baru lu marah gitu. Perjanjian ke negara, kalau lu traveler misalkan, paspor kita bisa kuat kemana aja, cara bikin visanya mudah apa enggak, itu ada hubungannya gitu dengan perjanjian politik juga. Baju-baju yang lu beli merek-merek luar, ya merek-merek streetwear lo, Acme de Lave, apa sih merek itu, ya Uniqlo deh biar nggak susah. H&M yang mau lu beli, Uniqlo collab yang mau lu beli, kalau bukan karena perjanjian politik antar negaranya ya gimana, nggak bisa masukin Uniqlo ke sini gitu. Adidas Samba, Salomon itu semua ada hubungannya gitu, nempel semua nih dunia politik dengan kita gitu. Jadi akan ngaruh dalam hidup lo apapun aspeknya, kalau lo mau lihat dari aspek manapun. Dari kerjaan misalkan, ngaruh tiba-tiba pemerintah bikin peraturan semua pegawai gajinya harus 5 juta, nggak boleh ada yang lebih, nah baru lo marah gitu. Kan selalu kita mikirnya gitu ya, dulu pun gue mikirnya gitu, ngapain terlalu serius dalam milih presiden, milih pilkada gitu ya, toh nggak terlalu ngaruh di hidup kita, gitu-gitu aja, hidup kita tetap kerja, tetap ini, ya ternyata ngaruh. UMR itu kan juga ada undang-undangnya, itu kan mereka yang ngatur kayak gitu. Jadi dibaca lah, udah banyak kok. Gue juga kadang kalau terlalu banyak beritanya juga pusing bacanya, tapi kan udah banyak juga akun-akun yang sangat baik hati, mereka mau simpulin lah sebenarnya ini apa sih yang terjadi, apa sih yang terjadi gitu ya. Jadi tinggal dibaca kesimpulannya. Gue juga gitu kok, baca kesimpulannya, kalau udah paham baru misalnya ngulik-ngulik lagi. Gue bukan orang yang sangat rajin baca-bacain berita, enggak. Terus orang yang kan kayaknya sekarang nih framing gue kayaknya karena sering dihohi, karena ada hohi, terus karena suka bahas-bahas politik juga di sosmed tuh, kayaknya branding gue nih, gue sangat concern politik, sangat ngerti banget. Enggak, gue walaupun anak fisik juga ya, gue ya nggak ngerti banget kok, gue kosong. Gue juga sama-sama belajar lah, pasti juga sering salahnya gue, makanya gue juga nggak berani terlalu jelasin misalnya detail banget, ini threshold tuh begini apa itu, banyak yang lebih ngerti lah. Kalau di ruang 28 juga di Noise juga lupa denger lah, tahu pasti kayak Kania sama Mamat tuh jauh lebih paham lah yang detail-detail. Gue nggak terlalu ngerti sebenarnya, gue cuma sebel aja sama orang gitu.
Jadi pastikan yakinkanlah ini semua tuh pasti berhubungan dengan eh, diri kita gitu. Pasti akan nyambung, akan ngaruh dengan hidup kita. Jadi do what you can gitu. Gue juga akan melakukan porsi gue apa yang gue bisa lah untuk eh, dengan audiens yang gue punya, dengan power yang gue punya, baik dari sisi sosmed atau dari sisi stand up gitu, yang bisa gue suarakan, gue janji akan coba suarakan gitu ya, sebisa gue ya. Bukan berarti gue akan selalu menyuarakan, karena orang-orang pada gitu sih. Ntar kalau komik-komik bahas politik, ya udah pada ngelawak aja deh, gak usah bahas-bahas politik, lu mah ngelawak. Tapi kalau kita diem aja, platform lu besar kok diem aja sih, ayo dong ngomong dong, ini jadi anjing. Lihat tuh Pras Teguh, gue lihat Pras sampai bahkan ada orang yang sengaja ngepost, orang Padang gitu pakai bahasa Padang, captionnya ngepost ada gambar Garuda, ada gambar Pras, kurang lebih lu sebagai public figure Padang nih yang kita suka, yang kita panut, ayo dong ngomong sesuatu dong tentang negara ini. Terus Prasnya balas gitu tuh, kalau gua ngomong ntar dibilang ngelawak aja, kalau diem salah juga. Itu tolonglah gitu, kita tuh rakyat juga, kami tuh rakyat juga, dan kami pun, kebanyakan dari kami lah paling enggak, kebanyakan dari kami ada di pihak rakyat gitu, ada di pihak kalian juga lah gitu kasarnya, ada di pihak yang yang benar insya Allah gitu. Ya kalau pemerintahannya benar ya kami pasti dukung gitu, tapi kalau ya busuk masa mau dipura-purain bagus gitu. Itu loh. Jadi gua sih pribadi ya, gua berjanji dengan diri sendiri aja, kalau bisa gua akan melakukan yang terbaik lah gitu untuk menyuarakan mereka-mereka yang tidak bisa bersuara. Anjing, keren banget gue, parah men. Gue adalah apa namanya, perubahan yang kalian butuhkan, edan. Itu maksudnya lah, kurang lebih gitulah, paham lah maksud gue. Kayak baru denger gue podcast ini sekatu hari ya, siapa tahu dia pendengar baru ya. Itu gue akan cobalah dengan cara ya dengan cara masing-masing lah. Gue yakin teman-teman stand up Indo juga, kalian lihat banyak lah yang concern dengan ini semua gitu, karena ngaruh pasti ke kerjaan kami juga, kehidupan kami, keluarga kami kayak gitu. Kami pun kalian harusnya paham, kalau pendengar ini sih harusnya paham ya. Yang netizen lain tuh yang kadang tidak paham, kayak ya beraninya nyuara ini pakai sindir-sindir doang, pakai sarkas-sarkas doang, langsung dong. Anjing, negara ini tuh masih ada ITE, lu lupa. Sekarang kalau kita ngomong to the point atau terlalu vulgar tanpa kita punya backingan apapun ya, atau tanpa punya, terus ngomong aja gitu, kalau ditangkap juga lu pada nggak bantuin anjir. Lu cuma dorong-dorong kita ke jurang, pas jatuh nggak ditolongin, kan setan kalau begitu namanya. Gitu loh, biarkan kami bergerak dengan cara kami masing-masing. Karena sekali lagi, yakinlah sebagian besar dari kami itu ada di pihak rakyat gitu. Kalau untuk kondisi ini ya, pokoknya dari pihak yang dirugikan lah, karena kami juga rakyat gitu. Selama kami bukan bagian dari anggota DPR ya, kami ya harusnya DPR juga di pihak rakyat ya, gimana ya? Ya gitu deh ngomongnya. Paham lah, Anda ini pasti. Itu loh. Jadi tenang aja. Iya, kami juga cari duit. Kami juga kadang ngisi acara di pemerintahan atau ngisi di TV ini yang terkait dengan politik ini misalkan gitu ya, atau ketemu tokoh ini, tapi tetap aja kami tuh ya, kami punya suara sendiri lah gitu. Kami punya suara sendiri yang ingin disuarakan secara pribadi gitu. Jadi sama-sama rakyat lah kita ini, sama-sama middle class lah. Sama kita. Jauh upper class mah yang udah hidupnya tenang di atas sana, yang mau terjadi pergolakan juga nggak ngaruh, udah aman hidupnya secara finansial dan secara apapun lah, secara kedudukan ya
Kalau gue udah aman hidupnya secara finansial dan lain-lain, ngapain gue mau bikin tour nih nanti Oktober November, jualan tiket di titip.com. Yes, jadi jualan. Ya emang jualan. Karena itulah yang kami bisa lakukan untuk hidup tanpa menjilat pantat rezim. Gokil. Keren parah. Enggak deh. Ya maksudnya itulah cara kami hidup gitu. Kalau kalian lihat stand up atau musisi atau apapun, lu lihat aktor, ya dia filmnya dia terus, atau musisi yang ini mah ujung-ujungnya jualan merchandise atau apa. Men, kalau lu kerja di belakang laptop tiap hari dateng, dia mah tiap hari pagi-pagi ke kantor tuh karena itu tuh ujung-ujungnya ya buat duit. Ya emang iya, nggak pernah ada yang ngomong gitu ke orang kantoran. Mana mau dia desek-desekan di komuter lain kalau bukan karena duit. Ya iyalah, emang semua juga kerja, gimana sih? Kenapa kalau ada pekarya gitu ya, jualan merchandise atau jualan misalnya lagunya, ada yang kalau mau didengar harus bayar berapa dulu misalkan, atau misalnya ada yang bikin konten di YouTube harus subscribe, harus jadi member gitu. Cari duit, men, biar kita nggak ngambil duit, biar kita kalau ditawarin misalnya jadi buzzer rezim tuh bisa nolak karena kita nggak butuh duitnya gitu loh. Tujuannya kan untuk itu, bagi seniman. Sini gue setuju waktu itu Ernest nge-tweet apa ya? Iya Ernest yang nge-tweet kalau nggak salah kan. Tujuan berkarya ini, tujuan kami nih yang sebagai pengen bikin karya tuh, tujuannya tuh bukan kaya rayanya atau sangat tajir, itu mah bonus dari apa yang kami kerjakan. Tapi tujuan kami adalah bisa berkarya sebebas-bebasnya. Itu yang paling bikin lebih seneng gitu. Bisa ngomong tanpa takut, aduh ngomong ini takut ini nggak ya, apa gue ditangkap ya, apa gue diikutin pulang ke rumah ya, apa gue itu loh. Tujuan kami tuh itu, kami tuh pengennya berkarya tanpa rasa takut. Nah, itulah tujuan kami. Kalau kami berkarya tanpa rasa takut, berkaryanya jadi lebih detail, lebih tajam misalkan. Terus variasinya bisa lebih banyak, bisa bebas berkarya, iya tanpa takut ditangkap, tanpa takut miskin, tanpa takut apa. Itu kan tujuannya kan. Karena tahu nih ada penikmatnya, ada yang mau support. Bayangin kalau semua seniman tuh bisa bebas berkarya, baik dari film dari apa, pasti macam-macam banget seni yang terjadi di Indonesia. Lagu macam-macam genrenya, film macam-macam genrenya, penyanyi macam-macam, stand up juga macam-macam. Semua ada pasarnya tanpa takut, tanpa harus misalnya duitnya cuma ada di sini gitu, kayak harus ngikutin pasar gitu. Susah dalam hati tuh pengennya bikin apapun yang kita mau gitu, tapi susah. Jadinya ya udah deh, jadi tanda kasarnya jadi orang lain dulu. Atau sebenarnya gue nggak pengen bikin ini sih, tapi ya udahlah biar hidup gitu. Kan sedih kayak gitu, ntar makin dikit seniman atau makin dikit orang yang mau berkarya di negeri ini. Ntar misalnya orang-orang yang karyawan, yang kantoran gak punya hiburan dong. Kan hiburan kan udah ada porsinya masing-masing nih kan. Ada orang yang jadi karyawan, ada orang yang kerjaannya menghibur, nyanyi segala macam, ada orang yang kerjaannya bersihin jalan, ada orang yang kerjaannya nyupir. Semua kan ada porsinya gitu. Jadinya saling melengkapi lah, menyeimbangkan gitu. Nah itulah butuhnya saling support satu sama lain. Ada komik bikin, ada pekarya nih, siapa seniman bikin karya, yang orang kantoran yang bukan bikin karya beli karyanya, ini bisa hidup, yang ini terhibur, industrinya sama-sama jalan, dia tetap kerja, dia juga bisa tetap bikin karya. Nanti yang ini juga bikin apa lagi yang bagus, dia terhibur, dia bisa beli, saling bantu. Kan lu juga pengen sih pekarya lu nih hidup terus karena lu suka karyanya. Kayak gitulah. Banyak saya tahu, gue pribadi lah kenal orang-orang di stand up Indo yang emang suka sama seninya gitu. Sekali lagi beruntung kami stand up Indo dibentuk tuh dari komunitas dulu. Jadi semangatnya ya semangat komunitas, semangat saling bantu, semangat berkaryanya tuh lebih besar lah gitu.
kebanyakan yang kita kenal, kebanyakan yang gue kenal lah teman-teman tuh emang seneng sama seninya nih, seneng sama komedi lah. Kalau sekarang mungkin udah luas lah ya, mungkin ada yang di podcast, ada yang bikin konten, ada yang bikin YouTube, ada yang bikin konten di sosmed aja, ada yang bikin film. Tapi kan intinya berkaryanya itu, berkomedinya lah, nggak jauh dari berkomedi kan. Itu yang kami suka gitu. Teman-teman tuh banyak yang suka emang suka stand up gitu. Open mic rajin-rajin buat apa? Nggak ada duitnya kan open mic. Job datang juga belum tentu, tapi seneng sama stand up-nya gitu kami. Jadi ya saya yakin kebanyakan dari kami tuh seneng itunya, dan kami nggak ada niat pengen menindas rakyat gitu, enggak. Dengan komedi gitu loh. Jadi kami tuh udah di pihak yang sama dengan kalian. Jadi biarkan kita bersama berjuang dengan cara masing-masing biar keadaan lebih baik lah, kehidupan ini lebih baik gitu. Karena kita sama-sama pengen hidup yang nyaman lah, yang enak ya. Emang kadang bilang kan kenyamanan nih menjebak, enggak lah, semua orang pengen nyaman men. Fuck lah keluar dari zona nyaman, semua orang pengen nyaman. Nyamannya nyaman hidup, nyaman berkeluarga, nyaman berkarya, nyaman bekerja gitu loh. Apalagi setelah gue punya anak nih ya, punya keluarga, punya anak lah terutama. Gue kan nggak pengen anak gue nanti gede presidennya masih anak-anak cucunya Mulyono. Udah denger Mulyono ketawa mulu, sumpah gue. Gue baca aja ada orang ngomongin Mulyono, gue ketawa. Ini gue ngomong Mulyono dari mulut gue sendiri, gue pengen ketawa lagi. Itu loh. Dan respect sih gue untuk teman-teman yang di masa-masa ini nih ya, masa-masa lagi ribut-ribut ini. Kalian nih kerja di pemerintahan. Kalian kerja di pemerintahan, entah di BUMN, entah di kementerian, pokoknya di pemerintahan. Kalian ada yang mungkin polisi, ada yang tentara, dan kalian nih nggak bisa bersuara walaupun dalam hati ini pengen ngomong, pengen teriak pemerintah anjing, tapi gue kerja di sini gitu. Nggak apa-apa menurut gue, lu nggak mengkhianati bos lu kok, lu nggak ngeludahin tempat lu nyari duit, nggak menurut gue. Ya namanya lu cari duit untuk makan ya, itu yang utama gitu. Luapkanlah isi hatimu dengan hal lain, misalnya bikin second account gitu. Tapi jangan sampai ketahuan ya kalau itu lo gitu loh. Ya mungkin polisi-polisi yang jaga atau tentara-tentara yang jaga kemarin hari ini itu tuh banyak yang dalam hati juga sebel sama yang terjadi di negeri ini, bisa jadi dong. Tapi mereka kayak kerja. Apalagi polisi atau tentara itu kan apa sih, ada chain of command yang nggak bisa dilanggar gitu loh. Ya gue atau di pemerintahan, di kementerian, di dekat-dekat istana yang kerja, yang tapi kalau lu anjing juga, lu pendukung nepotisme dan korupsi dan lu korup, ya tai sih, udah lu fuck off aja. Tapi kalau orang-orang yang emang kerja gitu, terus lu dalam hati tuh tahu nih ada yang salah tapi gue nggak tahu harus gimana gitu. Gue tahu nih ada praktek-praktek tidak benar dengan undang, tapi gue harus gimana? Gue kerja di sini, gue nggak bisa seenaknya cuap-cuap di sosmed gitu. Gue doakan Anda dengan tulus kalian bisa dapat penghasilan yang baik misalnya dari tempat lain, sehingga biar lebih lega. Tapi kalau emang lo senang ya udah gitu ya. Kalau lo mau telan aja semua itu ya nggak apa-apa juga gitu. Gue nggak bisa ngasih lo kerjaan juga soalnya. Tapi kalau lo emang sebenarnya pengen keluar biar bisa meluapkan isi hatimu lebih dalam, kudoakan Anda mendapat penghasilan lain yang sama baiknya atau lebih baik di tempat lain. Tapi untuk sementara ya telan aja dulu lah, biar suara-suara kalian ini yang nggak bisa bersuara lagi-lagi tadi ya, yang nggak bisa bersuara diwakilkan dengan orang-orang kayak saya, kayak kami, kayak orang-orang yang turun ke jalan, kayak orang-orang yang meramaikan di sosial media. Ya itulah bisa mewakilkan suara-suara kalian yang tidak bisa terwakili itu, apapun alasannya. Entah karena emang tidak ada platform yang besar untuk ngomong, tidak berani ngomong, tidak bisa ngomong karena kerja di suatu tempat atau lembaga. Kayak gitu sih. Semoga cepet baik lah ya. Gue sedih kalau ngeliat yang ada rusuh-rusuh tuh. Karena emang kan kita udah tahu, udah banyak info lah, kalau udah malam tuh emang paling gampang disusupin demo. Masalah kita nggak tahu nih yang mulai rusuh kan apa beneran pendemo atau penyusup, karena kan jadi justifikasi aparat untuk represif gitu jadinya.
Itu loh. Jadi semoga cepet beres lah dan beneran dibatalin tuh UU gitu, beneran diudahin gitu, nggak cuma ditunda. Dan tidak ada korban jiwa sejauh ini sih, kayaknya belum ada korban jiwa yang gue baca ya. Kalau luka-luka ada, serem-serem lagi. Susah sih kalau mau doa biar ketangkep para nggak oknum sih, para polisi yang mukulin yang ketahuan dan ketangkep apa yang itu sebenarnya susah berharap untuk ketangkep ya, yang terlalu kasar-kasar itu. Tapi ya semoga deh. Info lagi nih ya sebelum gue tutup, tiket Generasi Emas 20450 presale yang Jakarta kan udah habis. Sisa kota lain Bandung, Jogja, Malang gue buka sampai 26 Agustus, yaitu 3 hari lagi. Jadi harga presale sampai 26 Agustus, habis itu gue tutup. Gue akan buka lagi tanggal 2 September dan itu udah harga normal yang lebih mahal. Kalau lo mau nunggu banyak duit mau beli harga normal aja ya terserah, tapi kalau mau beli harga presale nih yaitu 150.000. Untuk kota-kota lain selain Jakarta itu masih bisa di hiburin.id ya, sampai 26 Agustus. Setelah itu harga normal. Harga normal yang harga normal kayaknya nggak tahu sampai kapan, pokoknya sampai mungkin kalau kotanya masih belum jalan mah kayaknya gue jual terus selama masih ada tiketnya gitu. Jadi kalau yang memang pengen di kota Bandung, Jogja, Malang bisa dibeli dari sekarang. Kalau yang setahu gue yang udah tipis banget nih Bandung nih. Kalau yang Jogja, Malang masih agak lumayan tiketnya. Yang Jakarta udah habis, yang bisa jadi tunggu nanti tanggal 2 ya. Sisa kayaknya setengah lebih deh, masih ada setengah lebih dari Usmar Ismail deh. Usmar Ismail itu 400 kalau nggak salah kapasitasnya, gue agak lupa juga. Ya itulah, biar saya bisa terus bekerja dan bisa bikin ya saya suarakan lewat stand up saya, dan bikin Saka, anak gue dan anak-anak kalian, anak cucu kita bisa tinggal di negara yang lebih baik. Saya tinggal di Indonesia dengan kondisi yang lebih baik gitu loh. Ya kalau bisa tinggal di negara yang lebih baik juga gak apa-apa juga. Ya di hiburin.id. Oke. Udah, mau langsung saya upload aja ya. Thank you sudah mendengarkan Biar Lega. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.